Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku, hari ini saya akan membahas atau setidaknya menjawab WhatsApp, pertanyaan-pertanyaan melalui WhatsApp saya dari teman-teman saya di Kementerian Agama, di mana ya tentu saja mereka yang WhatsApp sama saya itu adalah mereka-mereka yang memang berharap ada perbaikan, ada kebaikan, ada perubahan di tubuh Kementerian Agama. Dalam hal ini perubahan dengan adanya menteri yang baru, yaitu menteri yang ditunjuk oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini yang menunjuk Profesor Dr. Nazaruddin Umar sebagai Menteri Agama. Dan seperti kita ketahui, di samping Kementerian Agama berpindah tangan menterinya, yaitu dari Yakut Khalil Qomas ya kepada Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar. Ada juga yang menarik, yaitu berpisahnya haji, pengurusan umroh dan haji menjadi badan tersendiri yang diberi nama Badan Urusan Haji dan Umroh. Dan ini memang kita harapkan bahwa Badan Urusan Haji dan Umroh ya, yang mengurusi masalah haji dan umroh ini dari awal kita berharap untuk dipisahkan dari Kementerian Agama. Kenapa? Karena ini menyangkut satu ibadah kalau ya sunnah ya untuk yang umroh, tapi wajib bagian daripada rukun kelima, rukun Islam yang kelima yang melibatkan banyak orang. Dan ini dipegang oleh insya Allah orang yang sangat sederhana, yang saya kenal sangat sederhana, yang baik, dan beliau tidak neko-neko orangnya, sosok yang cucu pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan putra dari Kiai Haji Yusuf Hasyim, di mana pada saat saya ada di Tebuireng, saya bersekolah mondok atau nyantri di Tebuireng, beliau adalah pengasuhnya. Nah, ini akan kita bahas sendiri untuk masalah ini. Jelas kita bersyukur perpindahan ini karena terus terang carut marutnya Kementerian Agama itu salah satunya adalah hal urusan haji dan umroh yang menjadi rutinitas untuk setiap tahun untuk hajinya, dan rutinitas hampir setiap harinya masalah umroh ini berhubungan dengan giroh, semangat keagamaan warga negara Republik Indonesia atau saudara-saudara kita rakyat Indonesia. Ya saudaraku, kita membahas yang saat ini yang lagi tren, lagi digonjang-ganjing, yaitu masalah perpindahan kepemimpinan di Kementerian Agama dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kepada Menteri Agama yang baru Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, di mana patut kita syukuri perpindahan ini membawa angin segar perubahan. Perubahannya di mana? Beliau adalah seorang akademisi. Yang kedua, beliau adalah seorang ulama. Yang ketiga, beliau cukup berpengalaman dan mengetahui Kementerian Agama, karena beliau pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama di era, kalau nggak salah insya Allah Menteri Agamanya Lukman Hakim Saifuddin. Ya saudaraku, yang menjadi titik pertanyaan dari teman-teman ASN yang ada di Kementerian Agama pada saya itu adalah bagaimana saya menyikapi atau pendapat saya berhubungan dengan statement dari Menteri Agama yang statementnya itu sungguh-sungguh patut dicontoh oleh Menteri Agama yang lainnya, patut dijadikan
bahan rujukan, peganganlah setidak-tidaknya bahwa seseorang menjadi menteri, seseorang menjadi memegang kendali kementerian itu harusnya sikapnya seperti apa yang diucapkan oleh beliau. Ini akan, kalau ini benar-benar dilaksanakan, ini semua kementerian agama, tidak hanya kementerian agama, kalau benar-benar ini dipraktekkan oleh menteri-menteri yang lainnya, tidak hanya oleh Bapak Menteri Agama Profesor Dr. K.H. Nazaruddin Umar ini, tapi dicontoh oleh kementerian agama yang lain, itu akan menjadi ledakan perubahan yang dahsyat sekali. Nah ini saudaraku, ini saya sambil nanti akan menjawab ya. Pertama, beliau sebagai Menteri Agama menyatakan adalah satu, pernyataan beliau kepada segenap jajaran Menteri Agama instruksikan untuk menghentikan segala bentuk tindakan koruptif. Wah, beliau langsung ultimatum. Jangan korupsi, kata beliau, dalam pelaksanaan anggaran. Jangan korupsi, itu kata beliau yang pertama. Jangan korupsi. Ini jelas. Apa yang dilakukan oleh beliau ini mendukung programnya Pak Prabowo, yang mana begitu Pak Prabowo diangkat, Masya Allah. Terlepas tentu ada yang berbeda ya, ada yang berbeda sebagai praktisi hukum, saya jujur ada yang berbeda. Kasus-kasus korupsi, pelaku-pelakunya ditetapkan sebagai tersangka. Terlepas tentu ada yang saya pertanyakan sebagai praktisi hukum, yaitu penetapan tersangka pada Tom Lembong, di mana menurut saya itu tidak layak, karena beliau melakukannya itu sebagai bagian daripada kebijakan. Dan apa yang dilakukan oleh Tom Lembong, dari yang saya baca, dari yang saya dan juga saya analisa, saya teliti, ternyata benar. Apa yang dilakukan oleh Tom Lembong ini juga dilakukan oleh menteri-menteri yang lainnya. Kenapa hanya Tom Lembong saja yang kena? Ini yang menjadi pertanyaan, dan ini membuat kegaduhan. Apalagi Gerindra sudah menyatakan bahwa mempertanyakan, seolah-olah Gerindra tidak. Ini jelas Gerindra menolak bahwa ini anggapan ada cawe-cawe atau intervensi daripada Pak Prabowo, dan Gerindra menolak itu jelas. Di sini Gerindra bersih, Pak Prabowo insya Allah saya yakin ini bersih. Nah ini yang harus yang menjadi cukup menjadi perhatian, dan saya tidak sepakat kalau ditetapkan sebagai tersangka. Kita tidak usah bicara masalah kenapa yang lainnya kok tidak, apalagi ada yang lainnya kan begitu, ada yang melakukan juga, kenapa mereka tidak. Tapi secara prinsip, secara pokok, bahwa apa yang dilakukan oleh Tom Lembong itu adalah kebijakan, dan kebijakan itu tidak bisa dipidana. Sepanjang saya sebagai praktisi hukum, saya mempelajarinya seperti itu yang bisa. Nah, tapi yang lain-lainnya acungan jempol untuk Bapak Prabowo dalam hal pemberantasan korupsi, dan ini ditindaklanjuti juga oleh Menteri Agama, dan keren sekali. Beliau langsung mengultimatum. Tidak ada menteri-menteri yang sebelumnya yang begini, langsung mengultimatum. Yang kedua, Menteri Agama juga meminta jajarnya untuk tidak memberikan kepada dirinya apa yang bukan menjadi haknya. Ini keren, saudara. Beliau tidak mau. Kalau beliau dalam jabatannya tidak ada hubungannya dengan jabatannya, ya, dan bukan menjadi haknya, maka beliau menolak. Ini ditegaskan, jangan main-main, kalian jangan, istilahnya ultimatum keras ini, jangan main-main. Dan yang ketiga, kalau ada konsekuensi yang nanti muncul karena Menteri Agama melakukan pembersihan, Menteri Agama siap apapun risikonya. Ini keren lagi. Beliau sudah menolak, menginstruksikan, istilahnya mengancam untuk tidak melakukan korupsi anggaran. Dan yang kedua, beliau menolak untuk diberikan apapun, dan jangan memberikan apapun yang bukan menjadi hak beliau. Itu jelas. Yang kedua, yang ketiga, beliau kalau ada konsekuensi, kalau kalian tetap melakukan apa yang
korupsi, apapun lah itu bentuknya, suap atau pungli dan sebagainya, maka tidak ada kata kompromi. Beliau siap pasang badan kalau beliau harus terpaksa melakukan, terpaksa diingatkan, tidak ya melakukan tindakan pembersihan, bersih-bersih. Dan yang keempat, jangan sampai terjadi kegiatan istri. Jangan sampai kegiatan istri pejabat Kemenak justru membebani negara, padahal itu bukan dalam rangka pelaksanaan tugas negara. Ini orang yang tahu kondisi di Indonesia, bukan hanya Menteri Agama, pejabatnya bapaknya, suaminya, tapi dalam prakteknya kekuatan itu ada pada istrinya. Tidak jarang seorang istri sangat berpengaruh di budaya kita terhadap suaminya yang menjabat. Dan ini bahaya, dan ini diketahui oleh Bapak Menteri Agama yang sekarang, maka mengultimatum untuk supaya pejabat di Kementerian Agama khususnya, dan orang-orang di Kementerian Agama khususnya, para pejabatnya, untuk tidak membawa-bawa kebijakannya berdasarkan istrinya, atau membuat katakanlah istri seorang pejabat di Kementerian Agama tidak seharusnya, tidak selayaknya diperlakukan seperti seorang pejabat atau berhubungan dengan tugasnya. Cukuplah kalau menurut yang saya dengar sih, cukuplah ya kalau dharma wanita ya dharma wanita gitu, jangan lebih lah gitu. Itu yang dikatakan beliau. Yang kelima, kepada tim staf khusus dan tenaga ahli jangan sampai bermain proyek atau bermain promosi jabatan. Ini jelas saudara, di Kementerian Agama khususnya, bahkan di kementerian manapun, staf khusus ini yang bermain. Sekjen, dirjen, eselon 1, eselon 2 itu lebih takut. Orang-orang di bawah itu lebih takut kepada staf khusus atau staf ahli, biasa yang saya dengar, dibandingkan dengan dirjen maupun sekjen. Sehingga timbullah kesewenang-wenangan. Jadi mohon maaf kalau saya bilang ini, dan ini terjadi, dan saya melihat sendiri bagaimana seorang staf khusus, dulu staf khusus atau staf ahli di lingkungan Kementerian Agama, sampai sekarang masih berani berbuat macam-macam, padahal dia staf khusus. Apalagi beliau, yang saya dengar ini, orang ini dulu staf khususnya di eranya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan di mana saat ini beliau Profesor Nazarudin Umar ini adalah wamenaknya, wakil Menteri Agamanya. Dan ini staf khususnya sampai sekarang ya masih menyebar-nyebar teror bahwa dia dengan adanya Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazarudin Umar jadi Menteri Agama, dia nanti akan jadi staf khusus atau staf ahli atau ya orang berpengaruh lah di situ, sehingga dia mencengkeram, menakut-nakuti. Bahkan saya dengar sih dia mengintervensi untuk seseorang yang sedang mendapat hukuman karena, ya mohon maaf, ada affair dengan temannya di salah satu perguruan, ya, salah satu madrasah yang ada di Kabupaten Mojokerto, di mana itu kejadian itu, orang itu dipindah karena protes daripada guru-guru maupun muridnya, saya bilang muridnya, sampai saya muridnya itu boleh ditanyakan pada Bapak Kakanwil Kementerian Agama yang lama, itu yang lama, bukan yang sekarang ya, itu HM lah ya, namanya HM, Dr. HM. Beliau didatangi oleh murid-muridnya itu ke ruangannya. Ketika itu saya ketemukan, saya minta saya kirimkan surat, sehingga beliau bertemu mau audiensi, dan ini dengan tidak didampingi oleh siapa, tapi murid-murid ini dan sebagiannya alumni itu mengeluh adanya affair seorang guru dengan seorang istilahnya seorang pegawai ASN di madrasah tersebut, dan orang sekarang dipindahkan di daerah kecamatan di kecamatan yang cukup tidak jauh sesungguhnya, tapi cukup di dalam, sehingga
Tapi saat ini sepertinya berusaha untuk, ya ini orang yang mengaku dulunya katanya si staf khusus ini berusaha untuk mengembalikan. Dan ya ini kalau sampai kembali ya resikonya kepalanya maupun kakan menaknya maupun kakanwilnya mungkin ya akan ada yang melaporkan gitu. Itu jelas itu akan terjadi. Ini yang jadi staf khusus untuk tidak bermain. Jadi beliau tahu permainan staf khusus ini. Permainan proyek ini beliau tahu. Tidak mungkin kalau beliau nggak tahu sampai mengeluarkan seperti ini. Jadi beliau mungkin waktu itu ya istilahnya sebel lah dengan gaya-gaya arogansinya staf khusus atau staf ahli saat itu, di mana jangkauan kewenangan beliau saat itu cukup terbatas. Dan begitu beliaunya saat ini menjabat, beliau langsung memberikan ultimatum, ini peringatan. Dan yang terakhir beliau mengatakan yang keenam, saya insya Allah bersama Pak Wamen, Pak Wamen akan menegakkan kebersihan di Kementerian Agama. Ini cukup jelas ya. Saya insya Allah bersama Pak Wamen akan menegakkan kebersihan di Kemenak. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau tahu bahwa Kementerian Agama ini kotor. Sarangnya perbuatan-perbuatan culas. Sepertinya itu jawaban saya yang pertama. Jawaban saya yang kedua ini berdasarkan analisa saya, evaluasi saya selama ini. Yang kedua, bahwa dalam posisinya beliau itu ya, menjawab apa yang beliau lihat, apa yang beliau rasakan, dan apa yang beliau dengar selama menjabat Wakil Menteri Agama. Dan memang nyatanya jawaban saya, saudaraku, saya melihat di kemarin, kita tidak bisa ngomong lah, kemarin itu begitu kepemimpinan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas itu, ya mohon maaf, saya sendiri memberitahukan ada seorang ASN pejabat dari eselon 3 naik menjadi eselon 2 itu bermasalah. Bermasalah bukan main-main, yang patut diduga bermasalah korupsi. Saya sudah beritahukan sama Inspektorat Jenderal. Nggak tahu kenapa kok tidak disampaikan atau tidak. Yang jelas sudah saya sampaikan ke Inspektorat Jenderal, Irjen, tapi sudah keluar di media koran, tapi tidak ditindaklanjuti, bahkan tetap diangkat. Yang ada salah satu pungli oleh salah satu kepala Kementerian Agama, dan nyata itu meresahkan. Tapi apalah Cur, tidak ditindaklanjuti, bahkan orang tersebut dari kasih menjabat sebagai kepala Kementerian Agama. Tidak perlu saya sebutkan, nanti kalau ada pertanyaan apa ini yang akan saya sampaikan pada Pak Menteri yang baru supaya segera ditindaklanjuti. Yang kedua, kelambatan ini ujungnya di inspektorat. Ada seorang pegawai ASN sudah ditetapkan tersangka. Disampaikan orangnya, Pak korban, keluarganya juga korban itu mendatangi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan diterima oleh pejabat terkait. Tapi apalah Cur, sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya, padahal sudah ditetapkan tersangka oleh polisi. Korbannya dalam hal ini juga orang Kementerian Agama sudah datang, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Dan saat ini bahkan sudah P21, tapi tetap tidak ada tindak lanjutnya. Saya nggak tahu ini maksudnya apa, dan saya hanya berpesan kepada Pak Menteri Agama dan kepada saudara-saudaraku, jawaban yang ketiga, ayo bersama-sama kita dukung Bapak Menteri Agama. Jawabannya itu, Bapak Menteri Agama sekarang itu sungguh-sungguh sangat tahu kondisi Kementerian Agama, dan beliau pengen bersih-bersih dengan memberikan ultimatum yang cukup jelas. Maka ayo kita bantu, dan jangan segan-segan untuk melaporkan mereka-mereka pejabat-pejabat yang sebelumnya bermasalah untuk ditindaklanjuti. Kalau tidak dari kita, dari siapa lagi? Kita bikin pengaduan-pengaduan. Juga ada yang cukup jelas. Sudah ada buktinya, sudah saya sampaikan juga.
adanya pungli yang dilakukan oleh kepala sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Sampai sekarang juga tidak ada tindak lanjutnya. Itu sudah hampir setahun. Saya nggak tahu pekerjaan Inspektorat Kementerian Agama itu apa. Dan ini jelas-jelas akan membuat kualitas marwah Kementerian Agama harus rusak. Dan ini jelas bisa merusak Kementerian Agama kalau inspektoratnya dalam hal ini yang menangani masalah permasalahan-permasalahannya itu tidak bekerja dengan profesional. Nah ini mari semuanya itu kami ya siap untuk menampung. Silahkan menghubungi tempat kami di Gria Keberawan Selatan 7 nomor G nomor 18, Gria Keberawan Selatan 7 Gang 7 ya, Gria Keberawan Selatan 7 Blok G nomor 18 Karangpilang, Surabaya. Silahkan datang. Kalau ada saudara-saudaraku yang ada permasalahan, kami berusaha untuk membantu, untuk setidak-tidaknya menyampaikan kepada Bapak Menteri Agama yang baru. Ayo kita bantu, dukung beliau untuk membersihkan Kementerian Agama. Dan jujur saja Kementerian Agama di eranya Bapak Yakut Khalil Qomas, ya itu Gus Yakut katanya orang-orang itu sungguh-sungguh tidak dalam tanda petik tidak baik. Dan titik bobroknya, dan ini tidak berjalannya adalah salah satunya adalah dari Inspektorat Kementerian Agama, di mana sampai terjadi ya kemarin kalau saya bilang korupsi ya, dugaan korupsi di mana berhubungan dengan kuota haji. Ini yang saya tidak yakin kalau itu tidak ada keuntungan, yang tidak ada orang yang diuntungkan dan tidak merugikan dalam artian kata negara. Saya berkeyakinan karena itu pemberiannya kepada negara untuk rakyat Indonesia, maka ada permainan di situ yang saya yakin itu adalah masuk ranah korupsi. Saya berkeyakinan itu. Terserah semuanya saya kembalikan kepada penyidik, dalam hal ini KPK, tapi saya berkeyakinan kalaulah saya penyidiknya itu saya mudah sekali saya untuk menemukannya. Sangat mudah saya untuk menemukannya. Dan kembali, ayo kita dukung Menteri Agama yang baru, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, untuk bersih-bersih Kementerian Agama dari orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang tidak baik sehingga marwah Kementerian Agama naik. Untuk di Jawa Timur saya terus, karena saya ada di Jawa Timur khususnya, saya akan segera tindak lanjuti membantu Kementerian Agama agar bersih dari orang-orang yang tidak baik. Itu saja jawaban saya saudaraku. Semoga ini menjadi pencerahan dan semoga ini menjadi perhatian untuk semuanya. Ya saudaraku, pesan saya di episode kali ini ya, untuk yang sebagai episode penutup, tetaplah saudaraku ingat pada saudara kita rakyat Palestina. Sisihkan sedikit rezeki yang kita berikan, insya Allah tidak akan membuat kita miskin. Untuk rakyat Palestina, yakinlah bahwa apa yang kita berikan, insya Allah itu akan menjadi persaksian kita kelak di akhirat nanti, di mana kalau kita diam itu akan menjadi pertanyaan yang sangat sulit kita jawab. Dan saya berkeyakinan insya Allah persaksian rakyat Palestina atas donasi yang kita berikan sebatas kemampuan kita, insya Allah akan menjadi persaksian di hari kelak dan akan membuat kita, anak istri kita, orang tua kita, kakek-kakek kita itu masuk ke surga, menuju setidak-tidaknya nanti sampai ke surga. Sisihkan rezekimu sekali lagi untuk rakyat Palestina. Mereka saat ini sungguh-sungguh sangat menderita. Setiap hari harus pergi berjalan berganti-ganti tempat hanya untuk sekedar berpindah-pindah tempat, hanya untuk sekedar bertahan supaya mereka tidak terbantai oleh kejamnya, oleh kejinya
tentara Zionis Israel dan para pendukung, tidak terkecuali pendukung Zionis Israel yang ada di Indonesia. Oke saudaraku, sisihkan rezekimu. Insya Allah kita nanti kelak bersama-sama dipersaksikan oleh rakyat Palestina, anak-anak kita yang ada di Palestina. Fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Muhammad Yasin menyampaikan salam sehat selalu, salam akal sehat, salam akal waras.